Bang Rizal, tadi kita bicara tentang bagaimana Anda mengkritik Jokowi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita katakan atau apa yang publik katakan benar adanya, karena Anda pengkritik yang keras. Tadi di grup saya yang terdiri dari hampir semua pemret di seluruh Republik ini juga bilang, kalau mau jadi menteri, kritik keras-keras ke Jokowi. Salah besar. Salah besar. Kalau cuma modal kritik, apalagi kritik ece-ece, nggak akan jadi apa-apa. Kritik itu harus ada substansinya, ada fakta-faktanya. Zaman Soeharto, Rizal Ramli nomor 1 tukang kritik. Tapi saya tahu Pak Harto bilang sama orang dekatnya, apa? Jangan ganggu Rizal Ramli. Jaga anak itu gitu. Jaga anak itu. Kepala BIN waktu itu, bukan kepala BIN, Pak Hendro Priyono, titip pesan sama Pak Harto, ya kan? Kumpulin paper-papernya Rizal Ramli. Karena yang dimuat di koran kan cuman yang headline-nya doang, yang paling berani. Padahal di dalamnya itu banyak konten. Ada analisanya, ada faktanya, ada solusinya. Nah, Pak Harto pakai bahan Econit itu. Econit, saya ingat. Untuk panggil menteri, untuk second opinion. Untuk second opinion. Ya, kenapa? Karena kita nggak asal kritik. Kalau hanya kritik mah bawel tuh namanya. Tapi harus ada analisanya tentang faktanya, trennya, alternatif solusinya. Jadi Pak Harto tertarik buat ngumpulin. Dulu setiap kita press conference, saya bingung ada 2 orang cepak-cepak. Tapi memang Anda cuma mau ngumpulin paper doang. Saya ingat karena saya wartawan, saya jadi redaktur di sebuah media cetak, memang Anda jadi newsmaker pada saat itu. Agak berbeda dengan Sri Bintang, newsmaker juga, tetapi outputnya beda. Ini foto Anda nih, Anda pendemo harga BBM. Apa komentar Anda tentang gambar ini? Bagus. Asik kan? Asik. Itu dengan buruh-buruh. Karena kami memang dekat sekali dengan serikat pekerja. Dari awal sama-sama memperjuangkan sistem jaminan sosial nasional. Bahkan sampai turun ke jalan, bikinin papernya, bujukin DPR. Karena saya percaya sistem jaminan sosial nasional ini bagus sekali. Kalau Jerman pada waktu Perdana Menteri Bismarck tidak bikin sistem jaminan sosial nasional, Jerman udah jatuh ke tangan komunis. Itu tahun 1860. Amerika bikin sistem ini pada masa resesi zaman Roosevelt. Kita, kalangan konservatif di Indonesia, nolak beginilah, begitulah. Pemerintahnya tutup telinga, sehingga kita mesti tekan dengan demonstrasi gitu. Lalu kemudian ini kan, ini hanya beberapa contoh aja. Coba kita lihat Anda mengkritik Jokowi soal BG pada waktu itu. Nah, para sponsor di belakang Pak Jokowi, tokoh-tokoh partai ini, juga jangan keterlaluan lah. Jangan memaksakan orang dekatnya harus jadi ini, harus jadi itu. Usul boleh, tetapi hak menentukan itu ada di presiden. Karena kalau yang dikirim itu orang bermasalah, akhirnya menciptakan masalah buat Presiden dan negara Republik Indonesia. Baik, jadi saya minta para tokoh-tokoh partai di belakang Pak Jokowi untuk jangan kebablasan lah, ya, tepos liro, pelihara rasa sungkan, ya, kalau enggak kesian Republik Indonesia. Sebetulnya ini loud and clear. Iya, loud and clear. Ngeritik tapi juga kasih solusi. Minta partai-partai, ketua partai, jangan kebangetan lah, maksain kehendaknya gitu lah. Kasihan Presiden Jokowi. Kasihan Presiden. Sebetulnya bantu Jokowi ini. Bantu Jokowi dengan cara yang sangat egaliter ya. Ya, betul. Aduh, ada lagi Anda kritik ini. Coba kita lihat. Langkah Jokowi menaikkan harga BBM adalah cermin pemerintahan Jokowi yang malas dan tidak kreatif. Ya. Jargon pihak kepada rakyat yang digembar-gemborkan Jokowi ternyata palsu belaka. Ini kutipan-kutipan ya, tapi tentu Anda tahu, bisa lihat konteksnya. Saya juga baru sadar, heboh juga ya kritik. Lagi, pemerintahan Jokowi tidak mencerminkan Trisakti dan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Pemerintahan Jokowi hanya mampu bermimpi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Bang Rizal, ini saya kira Anda terkejut, mungkin entah bagaimana, tapi ketika Anda baca itu gimana tadi? Surprise juga. Tapi Don, semua statement itu benar. Nggak ngada-ngada. Kenapa? Karena pada kabinet yang awal ini kan Jokowi
nggak memilih. Yang memilih kan tokoh-tokoh partai. Ya kan? Pidato soal Trisakti, tapi malah diganti jadi kabinet kerja. Betul. Ya, kebanyakan polisinya itu istilah kami polisi neoliberal. Ya, jadi semua kritik itu kan benar adanya. Di satu segi yang lain sebetulnya nunjukkan solusi. Kalau mau kembali di dukungan rakyat yang berat, pilih Trisakti. Pilih Trisakti. Ya, berpihak sama rakyat dan sebagainya. Dan jauhi kebijakan ekonomi yang sifatnya neoliberal. Bang Rizal, kan sebagai wartawan kan pasti saya bisa mengatakan bahwa kan naif untuk mengatakan Jokowi tidak tahu bagaimana Anda mengkritik beliau. Tahu, seneng kok beliau. Sebetulnya kita walaupun di luar di dalam, itu udah ada ikatan batin nggak langsung. Sama ketika Gus Dur mengatakan setelah nggak jadi presiden kita jarang ketemu. Rizal kita nggak usah sering ketemu. Karena kita ada konspirasi of the heart. Konspirasi of the heart. Jadi nggak perlu ketemu, sering rapat. Saya tahu kok kamu berpihak kemana. Iya. Iya kan? Kamu juga pasti tahu keberpihakan saya. Artinya terlihat misalnya begini, tahu tujuan dan diyakini tujuan itu, lalu kemudian Jokowi kemudian harus mencari figur yang bisa bersama-sama ke situ. Ya, kira-kira begitulah. Bang Rizal, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.